untuk wastafel ini saya sudah meminta ke PDAM untuk mengkoordinir. Dari kalau ada yang membangun wastafel, membuat wastafel, itu dikoordinasikan dengan PDAM, nanti sekaligus yang bertanggung jawab terhadap airnya itu PDAM. Apakah PDAM akan menyambung langsung dari pipa induk yang ada di situ, atau PDAM akan mensuplai? Nah, untuk itu memang harus dilaporkan ke PDAM. Saya sudah bicara dengan PDAM dan tetap ada meternya. Jadi kalau ada dekat dengan pipa induk, langsung sekaitan dengan itu, beberapa kebijakan yang perlu kita ambil terkait dengan ini. Saat ini kita mulai refocusing. Nah, di sini Pak Sekda beserta tim anggaran pemerintah daerah, kita mulai refocusing anggaran kita. Refocusing anggaran kita, yang saya maksud adalah akibat dari virus corona ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, banyak masyarakat yang tidak bekerja, banyak masyarakat yang menjadi miskin akibat dari corona ini. Antara yang paling sederhana adalah orang-orang yang selama ini tugasnya mengantar jemput anak sekolah. Jadi bikin layak kreativitas yang mana kita harus betul-betul membantu masyarakat dan langsung terjun dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang miskin baru akibat dari COVID. Itu nanti akan dikoordinir oleh Pak Sekda, mendata yang mana yang perlu direvisi, perlu revisi parsial. Memang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan semua sudah memberi. Pak Wali, bahkan kita sudah praktekkan, sangat kita permudah Pak Wali. Pak Wali sudah jelaskan tadi, sudah ada perintah Presiden, mulai dari Presiden, Menteri sampai ke bawah, bahkan dari LKPP juga memberikan kita kelolosan. Nah, pergeseran anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 ini, Pak Wali, yang pertama bisa dilakukan pergeseran dalam satu kegiatan, misalnya di SKPD ada kegiatannya, bisa digeser antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam satu SKPD. Kemudian bisa juga kita lakukan pergeseran antar kegiatan, bahkan antar kegiatan SKPD itu bisa kita alihkan anggarannya. Itu Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Pak Sekda, serta asisten dan seluruh teman-teman SKPD yang kami hormati. Pada prinsipnya memang kita sudah dianjurkan untuk melakukan revisi jika memang hal ini suatu bencana nasional sifatnya. Nah, izinkan kami menyampaikan bahwa di dalam mengantisipasi bencana COVID-19 ini diharapkan memang pada saat kedatangan Pak salah satu Direktur Bina Keuangan Daerah di Hotel Ibis pada hari Jumat tanggal 13 Maret yang lalu. Yang pertama yang harus digunakan anggaran adalah BTT-nya, yaitu belanja tak terduga. Kemudian yang kedua adalah dari DAK bisa dapat kita gunakan sesuai anjuran dari edaran dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga adalah kalaupun memang SKPD harus mengalokasikan anggaran juga untuk mengantisipasi daripada bencana nasional tersebut, itu paling tidak mengganggu kegiatan-kegiatan SKPD yang sifatnya mandatori ataupun yang prioritas yang tidak mungkin tidak dilaksanakan. Jadi kemungkinan besar misalnya SPPD perjalanan dinas itu yang paling. Pak Wali, kami laporkan bahwa sejak beberapa hari yang lalu kami juga, walaupun kami hari Rabu itu hari libur, kita masih rapat, masih kontak langsung dalam satu ruangan, tapi tidak apa-apa.
sekarang ini kita usahakan yang seperti ini dalam bentuk telekonferensi. Perubahan revisi itu tanpa harus menunggu anggaran perubahan. Dan kita kita mengadakan revisi parsial, ya. Kita mengadakan revisi semua dimungkinkan. Demikian pula Bapenda, ya. Revisi kegiatannya, beberapa kegiatan sifatnya seremonial dibatalkan, direvisi menjadi kegiatan membeli kain dan kain itu diberikan kepada UKM. UKM itu selanjutnya membuat masker, dan masker itulah yang dijual kepada masyarakat sehingga dia tetap bisa hidup. Yang tadinya mungkin dia jaga toko karena tokonya tutup, ya, dengan dia menjadi dia membuat masker, maka dia bisa ada aktivitas lagi, bisa hidup lagi. Nah, itu antara lain contoh sederhana. Kita fokusnya kita lebih ubah ke arah ini. Net untuk masyarakat yang miskin. Contoh misalnya yang saya suka itu misalnya sekarang bagaimana sifatnya sejenis bantuan langsung lagi harus ditenderkan. Tidak semua tenderkan. Mungkin ada beberapa kegiatan ini Pak Sekda, Pak Kadis, kita soal kelolakan atau soal kelolakan itu soal kelola ke padat karya. Nah, dengan di situ kita memperbanyak proyek-proyek yang sifatnya padat karya. Kita berbanyak sifat-sifat yang padat karya sehingga masyarakat miskin itu bisa bekerja. Karena di toko-toko mereka tidak bisa lagi bekerja. Misalnya tidak bisa lagi mereka jualan di pasar atau susah. Intinya adalah kegiatan-kegiatan seremonial kita pending, kita batalkan. Begitu pula perjalanan dinas kita revisi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang langsung kepada masyarakat. Saya pikir semua teman-teman SKPD, camat, ya, dan lain-lain bisa lebih mengerti apa yang paling cocok, ya, apa yang paling cocok, ya, yang paling cocok. Demikian pula mungkin di Dukko, ya, memberikan paket-paket sembako kepada masyarakat melalui tenaga sukarela yang ada di kelurahan-kelurahan. Paket-paket mendata baik-baik. Nah, untuk ini memang perlu kita data baik-baik, Pak Camat. Perhatikan baik-baik per kelurahan. Kita data per kecamatan